Gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang menyerap, memproses, dan mengingat informasi dengan paling baik. Masing-masing individu memiliki gaya belajar yang unik, dan memahami gaya belajar sendiri dapat meningkatkan efektivitas belajar. Nah, mengapa gaya belajar itu penting? Dengan belajar sesuai gaya kita, materi akan lebih mudah dipahami dan diingat. Ketika kita merasa nyaman dan efektif dalam belajar, motivasi kita akan meningkat. Dengan mengenali gaya belajar, kita dapat mengatasi kesulitan yang sering kita hadapi. Sekarang kita masuk di macam-macam gaya belajar. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Visual atau penglihatan. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Anak dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami materi melalui penglihatan. Mereka suka melihat gambar, grafik, diagram, dan warna-warna untuk membantu mereka memahami informasi. Anak-anak ini biasanya lebih mudah memahami materi yang disajikan secara visual. Contohnya membuat map untuk meringkas pelajaran, menandai poin-poin penting dengan stabilo warna-warni, atau menonton video tutorial. Gaya belajar yang kedua yaitu auditori atau pendengaran. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Anak dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengar penjelasan langsung atau melalui diskusi. Mereka lebih mudah belajar ketika ada penjelasan secara lisan atau melalui lagu, cerita, atau musik. Anak-anak auditori cenderung unggul dalam mendengar instruksi dan bercerita. Contohnya mendengarkan rekaman pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, atau membaca materi dengan suara keras. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestik atau gerakan. Gaya belajar kinestik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Anak kinestik belajar melalui sentuhan dan aktivitas fisik. Mereka suka melakukan praktik langsung, eksperimen, atau belajar sambil bergerak. Anak-anak ini biasanya lebih suka permainan, kegiatan kelompok, atau pengalaman belajar yang melibatkan gerakan. Contohnya, melakukan eksperimen menggunakan alat peraga atau mengikuti simulasi atau permainan peran saat belajar. Yang keempat, ada gaya belajar multisensori atau gaya belajar campuran. Beberapa anak memiliki gaya belajar campuran. Artinya, mereka bisa belajar dengan lebih dari satu metode. Anak-anak ini mungkin memerlukan kombinasi antara visual, auditori, dan kinestik untuk memahami informasi secara efektif. Sekarang kita masuk
Nah, setelah adik-adik sudah belajar tentang gaya belajar, yuk ikut tes gaya belajar berikut ini. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu. Are you ready? Mari kita mulai. Yang pertama, ketika berbicara Anda A. Berbicara dengan tempo cepat, B. Berbicara dengan tempo sedang, C. Berbicara dengan tempo lambat. Yang kedua, apa yang paling Anda ingat? A. Orang, lingkungan, wajah, B. Perkataan, suara, makna, C. Kejadian, peristiwa, emosi. Yang ketiga, bagaimana cara Anda menghafal? A. Menulisnya berulang-ulang, B. Mengulangi kata-kata sekeras mungkin, C. Menghafalnya sambil berjalan-jalan. Yang keempat, apakah yang bisa membuat Anda terganggu? A. Benda-benda di sekitar Anda, B. Suara, C. Gerakan. Yang kelima, ketika mengeja sebuah kata, yang Anda lakukan adalah A. Membayangkan kata itu, B. Menyebut dengan keras, C. Menuliskannya. Oke, finish. Ayo kita cek jawabanmu. Mana jawaban yang lebih banyak? Apakah A, apakah B, ataukah C? Jika jawabanmu banyak A, artinya gaya belajarmu adalah visual atau mengandalkan penglihatan. Jika B, gaya belajarmu artinya auditori atau pendengaran. Dan jika C, artinya kinestik atau bergerak. Nah, sekarang sudah tahu kan gaya belajarmu? Apakah auditori, apakah visual, ataukah kinestik?